Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik-baik semua ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini masih bersama dengan Ibu Putri dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk matematika kali ini kita mengenai FPB, tapi dalam soal cerita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, kita membaca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, untuk kali ini yaitu mengenai soal cerita. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai FPB dan KPK. Nah, untuk kali ini Ibu sebelum memasuki materi, Ibu akan memberikan sedikit kata kunci dalam mengerjakan FPB dan KPK dalam soal cerita. Nah, ini yang pertama adalah kunci FPB dan KPK. Ingat-ingat ya anak-anak, apabila anak-anak menemui soal cerita dalam bentuk FPB maupun KPK, anak-anak bisa melihat ini kunci dari masing-masing, yaitu kunci dari FPB dan juga KPK. Untuk FPB yang pertama itu paling banyak, lalu sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama dan sama rata. Untuk kunci KPK ini bisa yang pertama yaitu setiap titik-titik sekali, lalu bersama-sama, bersama lagi, dan bersamaan. Nah, ketika anak-anak menemui soal yang ada salah satu dari ini dan ini, maka anak-anak bisa menentukan mana itu soal FPB dan mana itu soal dari KPK. Nah, untuk mengetahui contoh soalnya, ini Ibu punya contoh soal yang pertama yaitu ini. Nah, ini kan belum tahu ini anak-anak ini termasuk dari contoh soal FPB atau dari KPK. Nah, ini kita bersama-sama membacakan soalnya ya. Yang pertama, Ibu mempunyai 35 jeruk dan 40 mangga. Ibu akan memasukkan kedua buah tersebut ke dalam kantong dengan jumlah yang sama banyak. Berapakah kantong plastik yang dibutuhkan Ibu? Nah, untuk contoh cerita ini kuncinya yang mana anak? Yang perlu kita garis bawahi. Ya, dari contoh soal ini mana yang harus kita garis bawahi? Yaitu yang sama banyak. Nah, ini kita bisa garis bawahi atau kita lingkari biar kelihatan. Nah, apabila kita sudah menemukan kuncinya, kita tinggal lihat di sini apakah ini termasuk FPB ataupun KPK. Sama banyak. Nah, anak-anak cari di sini yang ada sama banyak. Nah, ini paling banyak. Lalu di sini ada sama banyak. Jadi untuk contoh soal ini termasuk dalam contoh soal FPB. Nah, kalau sudah tahu kalau ini adalah soal FPB, tinggal kita menyelesaikan dari soal ini. Nah, kalau FPB itu apa anak-anak kira-kira? Kita ambil yang dilingkari. Jadi kita membuat ini, kita cari faktorisasi primanya dari 35 dan 40. 35 dan 40 ya. Yang pertama kita bagi dengan bilangan prima terkecil. 2 ya anak-anak, 2. Karena 40 bisa dibagi dengan 2. Namun 35 tidak bisa dibagi dengan 2, maka 35-nya kita turunkan. Setelah itu 40 bagi 2, 20. Nah, sekarang kita bagi lagi dengan 2. 35 juga tidak bisa kita bagi dengan 2, maka 35 ini kita turunkan. 20 bagi 2 hasilnya 10. Nah, sekarang kita bagi lagi dengan 2. 35 tidak bisa dibagi dengan 2, maka 35 kita turunkan. Lalu 10 bagi 2 hasilnya 5. Nah, sekarang sama-sama ini bilangan ini tidak bisa dibagi dengan 2. Nah, sekarang kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3.
3 apakah bisa membagi kedua bilangan ini anak-anak? Tidak bisa ya. Maka kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya setelah 3 yaitu 5. 5 apakah bisa membagi kedua bilangan ini? Bisa ya anak-anak. Lalu kita bagi dengan 5. 35 dibagi dengan 5 hasilnya itu 7 dan 5 bagi 5 hasilnya 1. Kalau ini belum hasilnya sama-sama 1 masih kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, sekarang kita bagi dengan 7. 7 bagi 7 hasilnya 1. 1 ini kita turunkan. Karena sudah hasilnya 1 berarti sudah selesai sampai di sini anak-anak untuk faktorisasi prima dari 35 dan 40. Nah, ingat-ingat anak-anak kalau FPB kalian lingkari yang bisa membagi kedua bilangan. Dan dari kedua bilangan ini yang bisa membagi yang mana aja anak-anak? 2 ini tidak bisa membagi kedua bilangan, ini juga tidak bisa membagi kedua bilangan. Yang bisa hanya yang 5 ini bisa membagi kedua bilangan antara 35 dan 5. Maka 5 ini tadi kita lingkari. Nah, hanya 5 ya anak-anak yang bisa membagi kedua bilangan. Nah, sekarang Ibu ingatkan lagi kalau FPB itu yang diambil yaitu bilangan yang dilingkari. Yaitu yang dilingkari ada apa aja anak-anak? Yaitu hanya ada 5, maka FPB-nya adalah 5. Jadi kantong plastik yang dibutuhkan sebanyak berapa? Sebanyak 5. Nah, sampai di sini sudah selesai anak-anak. Nah, ini adalah contoh soal dari FPB. Nah, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, untuk contoh soal nomor 2, di sini kita membaca bersama-sama ya anak-anak. Karina menabung setiap 7 hari sekali. Lalu Ayu menabung setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 1 Oktober, keduanya menabung bersama. Nah, kapan mereka akan menabung bersama lagi? Nah, untuk contoh soal yang ini kita bisa mencari kata kuncinya, yaitu apa anak-anak kata kuncinya? Nah, anak-anak bisa lihat kembali kunci dari FPB dan juga KPK. Nah, di sini kan ada kata kunci apa aja anak-anak untuk soal yang ini, yaitu yang ini, yang setiap titik-titik sekali. Nah, ini ya, setiap titik-titik sekali, sama ini. Berarti kita lihat yang kunci KPK. Nah, ini setiap titik-titik sekali. Lalu setelah ini juga masih ada. Lalu ini bersama lagi. Nah, untuk kata kunci ini bisa kita lihat kalau ini termasuk contoh soal dari KPK ya anak-anak. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita langsung aja mengerjakan soal ini. Sekarang kita cari faktorisasi dari 7 dan juga 4. 7 dan 4. Nah, kita membaginya dengan berapa anak-anak? Yaitu dengan 2. 7 bagi 2 tidak bisa, jadi 7 ini kita turunkan. Setelah itu 4 dibagi dengan 2, hasilnya 2. Sekarang kita bagi lagi dengan 2. 7 bagi 2 tidak bisa, jadi kita turunkan lagi 7-nya. 2 bagi dengan 2 hasilnya 1. Setelah ini kita bagi dengan 7. 7 bagi 7 hasilnya 1.
1. Ini satunya kita turunkan. Nah, kalau sudah sama-sama 1 berarti faktorisasi primanya sudah selesai anak-anak. Nah, untuk KPK anak-anak lihat, yaitu kata kunci untuk KPK diambil semua bilangan tersebut ya. Nah, dari ini kita ambil kalau FPB itu yang kita ambil yang dilingkari. Nah, kalau sudah tahu faktorisasi primanya dan KPK-nya itu, ingat-ingatnya yang diambil adalah semua bilangannya. Nah, ini yang diambil semuanya. Jadi, KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali itu 7. Hasilnya berapa anak-anak? 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 7 sama dengan 28. Jadi di sini KPK-nya adalah 28. Setelah kita mengetahui KPK-nya adalah 28, nah sekarang kita masukkan ke sini. Kapan mereka akan bersama lagi dalam menabung? Yaitu tanggal awal. Maaf, ini awal. Tanggal awal dan juga ditambah dengan KPK-nya. Jadi tanggal awalnya berapa anak-anak? Yaitu pada tanggal 1 Oktober. Kita masukkan di sini 1 Oktober ditambah dengan KPK. KPK-nya adalah 28. Sama dengan 29 Oktober. Jadi mereka akan menabung secara bersama lagi pada tanggal 29 Oktober. Sampai di sini sudah selesai anak-anak untuk contoh soal nomor 2, yaitu dengan menggunakan cara KPK. Nah, jadi ini anak-anak untuk contoh soal nomor 2 ini termasuk KPK karena ada setiap titik-titik sekali dan juga bersama lagi. Jadi tadi yang bersama lagi itu tanggal awalnya berapa, yaitu tanggal 1 Oktober dan ditambah dengan KPK-nya. KPK dari kedua bilangan ini yaitu 28, jadi 1 Oktober ditambah 28 jadinya 29 Oktober. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Nah, di sini kita baca bersama-sama ya untuk soal nomor 3. Askia memiliki 16 manik-manik biru dan 20 manik-manik kuning. Ia ingin membuat kalung dengan campuran manik-manik warna biru dan warna kuning dengan jumlah yang sama. Nah, berapakah jumlah manik-manik biru dan kuning pada kalung tersebut? Nah, di sini kita lihat lagi kunci dari FPB dan KPK. Nah, kita lihat soalnya ini kata kunci mana yang bisa kita masukkan ke FPB atau ke KPK ya anak? Yaitu yang ini, jumlah yang sama. Nah, kalau ada jumlah yang sama, berarti kita lihat di sini lagi apakah itu FPB atau KPK, yaitu yang FPB ini, jumlah yang sama. Jadi kita lingkari aja biar lebih jelas. Jumlah yang sama ini berarti termasuk soal dari soal dari FPB, dari FPB ya anak-anak. Sekarang kita cari faktorisasi dari 16 dan 20. Kita tulis di sini 16 dan 20. Kita bagi dengan berapa anak-anak? Yaitu dengan 16 dibagi dengan 2 hasilnya 8. 20 bagi 2 hasilnya 10. Ingat-ingat kalau FPB kalau bisa membagi kedua bilangan ini, maka bilangan primanya kita lingkari. Setelah ini kita bagi lagi dengan 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. 10 bagi dengan 2 hasilnya 5. Nah, karena bisa membagi kedua bilangan ini, maka 2-nya ini kita lingkari. Setelah ini kita bagi dengan berapa? Dengan 2. 4 bagi 2 hasilnya 2, namun 5 bagi 2 tidak bisa ya anak. Jadi 5-nya kita
turunkan. Karena tidak bisa membagi keduanya, maka duanya tidak perlu kita lingkari. Sekarang kita bagi lagi dengan 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. 5 dibagi dengan 2 tidak bisa. Nah, kita turunkan lagi aja 5-nya. Sekarang kita bagi dengan 5. Nah, 1 kita turunkan, lalu 5 bagi 5 hasilnya 1. Nah, ingat-ingat kalau FPB itu yang diambil adalah bilangan yang dilingkari ya. Yang dilingkari. Jadi FPB-nya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi FPB dari 16 dan 20 adalah 4. Kalau sudah mengetahui FPB-nya dari masing-masing ini, FPB dari kedua bilangan ini, maka kita masukkan aja untuk manik-manik biru. Kan yang ditanyakan berapakah jumlah manik-manik biru dan kuning pada kalung tersebut. Jadi kita tulis manik-manik birunya kita tulis untuk manik-manik birunya berapa, kuningnya berapa ya anak-anak. Nah, untuk manik-manik biru caranya seperti apa, yaitu di sini soalnya ada berapa manik-manik birunya, yaitu 16 dibagi dengan FPB dari kedua bilangan ini, yaitu 4. Hasilnya adalah 4. Sedangkan untuk manik-manik warna kuning, kita lihat di sini ada berapa manik-manik kuningnya tadi, ada 20 ya anak-anak. Jadi 20 dibagi dengan 4 dibagi dengan FPB-nya dari kedua bilangan ini. Jadi hasilnya adalah 5. Jadi untuk manik-manik warna biru ada 4 dan manik-manik warna kuning ada 5. Nah, sampai di sini untuk soal yang ini, yaitu dengan cara FPB anak-anak untuk menentukan jumlah yang sama pada kalung tersebut. Kalungnya Askia, yaitu manik-manik birunya ada 4 dan manik-manik kuningnya ada 5 pada kalung Askia. Nah, untuk contoh soal nomor 3 sudah cukup paham ya anak-anak. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Kita baca bersama ya untuk soal nomor 4. Lampu A berkedip setiap 12 detik dan lampu B berdetik setiap 12 detik sekali. Jika saat ini kedua lampu berkedip bersama-sama, untuk pertama kalinya berapa detik lagi kedua lampu tersebut berkedip bersamaan untuk kedua kalinya. Nah, untuk soal yang ini kita lihat lagi kunci dari FPB dan KPK. Nah, kalau anak-anak sudah menemukan kata kuncinya, kira-kira apa anak-anak kata kuncinya? Yaitu setiap sekali ya. Nah, ini juga setiap, lalu sekali. Selain itu ada lagi, yaitu bersamaan. Nah, bersamaan ini kita kasih tanda atau kita lingkari. Nah, kalau kita sudah menemukan kata kunci ini, kita lihat di sini, apakah ini termasuk contoh soal FPB ataukah KPK, yaitu apa anak-anak? Yaitu KPK, yaitu setiap sekali dan bersamaan. Nah, untuk soal ini KPK ya anak-anak. Karena kita sudah tahu ini adalah soal KPK, nah kita sekarang mencari faktorisasi prima dari kedua bilangan ini, yaitu 12 dan 18. Kita bagi dengan 2. 12 bagi 2 hasilnya 6, 18 bagi 2 hasilnya 9. Karena KPK tidak usah dilingkari ya anak-anak. Nah, sekarang kita bagi lagi dengan 2. 6 bagi 2 3, 9 bagi 2 tidak bisa. Jadi 9-nya kita turunkan. Nah, sekarang kita bagi dengan 3.
3 karena dengan 2 tidak bisa membagi kedua bilangan ini. 3 bagi 3 hasilnya 1, 9 bagi 3 hasilnya 3. Nah, sekarang kita bagi dengan 3. Satunya kita turunkan, 3 bagi 3 hasilnya 1 karena sudah sama-sama 1. Jadi sini sudah selesai ya untuk mencari faktorisasi prima dari 12 dan 18. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk KPK itu diambil semua bilangannya ya, yaitu bilangan ini, faktorisasinya ini dari kedua bilangan ini. Jadi KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Hasilnya berapa anak-anak? Kita hitung bersama-sama. 2 kali 2 hasilnya 4. 4 dikali 3 hasilnya 12. 12 dikali 3 hasilnya 36. Nah, di sini kita tulis 36. Maka kedua lampu akan berkedip pada detik keberapa anak-anak? Yaitu ke 36. Nah, ini jawaban dari soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 sudah paham ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Nah, untuk tugasnya anak-anak bisa untuk tugas kali ini anak-anak hanya menuliskan kembali apa yang sudah Ibu jelaskan pada video ini. Dan jangan lupa kalau sudah selesai bisa dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing ya anak-anak. Ibu cukupkan sekian pembelajaran kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan kepada Ibu, bisa japri atau nanti waktu ketemu di sekolah ketika kita sudah tatap muka ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Apabila Ibu punya kesalahan, Ibu mohon maaf ya anak-anak. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.